Kemudian di Mina, nah ketika di Mina, manusia mesti bertanya di dalam dirinya, apakah keinginan dan hajatnya telah terpenuhi? Dan sangat disayangkan jika manusia hanya menginginkan harta, sebaiknya manusia memikirkan tentang kehidupan abadi. Jadi karena mungkin ini jadi hajatan besar manusia yang terkait dengan dimensi materi, maka sebagian besar orang yang berangkat ke sana itu juga tidak lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi yang seperti keluasan harta dan seterusnya. Itu tentu tidak salah karena Allah Subhanahu wa taala Arhamar Rahimin, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selama itu kebaikan, insya Allah Tuhan akan memberikannya. Nah, cuma seharusnya bagi seorang pejalan yang lebih diutamakan adalah perjalanan ruhaniyahnya. Karena perjalanan ruhaniah itu adalah sesuatu yang abadi, dan apalagi kalau kita meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah lebih banyak kebahagiaan di dalam diri kita, di batin kita, maka sudah seharusnya yang kita cari adalah kebahagiaan di dalam batin kita sendiri, ketenangan di dalam diri, yaitu dengan kehidupan yang abadi. Sebenarnya itu yang menjadi prioritas utama, dan ya, di situ layaknya kita tafakur terhadap uh, diri kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebagai satu bentuk peringatan bahwa manusia yang sangat menginginkan harta, berarti harta telah menempati hatinya. Jadi kalau dia berubah menjadi sesuatu yang sangat kita inginkan, sebenarnya kata sangat menginginkan itu sudah menempati hati kita. Sementara kematian adalah suatu kepastian. Jadi kematian suatu kepastian. Karena di dunia ini adalah dunia fana, oleh karena itu di dunia fana ini kematian adalah suatu kepastian. Nah, ketika meninggal, harta meninggalkannya, sementara ia belum bisa meninggalkan ketertarikannya kepada harta di dalam hatinya. Hatinya begitu melekat kepada harta karena ya dia sendiri memang tertarik kepada harta itu sendiri. Jadi kalau dia senantiasa memikirkan harta dan harta menempati hatinya, dan kalau dia tidak berhasil mengeluarkan itu dari hatinya, maka dia akan membawa itu hingga ajal menjemput nanti. Nah, selanjutnya, seluruh rangkaian haji adalah mengingat Tuhan dan melupakan yang lain. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal-awal sampai hari ini, bahwa ya semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tajalli sebagai tempat tajalli Tuhan terbesar di muka bumi ini, maka seharusnya kita memanfaatkan dengan baik itu untuk melakukan satu pengalaman batin, pengalaman batin bagaimana mengingat Tuhan setiap saat dan setiap detik ketika manusia melakukan ibadah haji dan umroh di sana. Sebenarnya itu kalau dimanfaatkan yang baik, sebenarnya pengalaman yang luar biasa yang manusia bisa raih di dalam batinnya dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin karena di dunia ini kita sibuk ya, dengan pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga kita mungkin hampir sulit melakukan pengalaman Tuhan, mengingat Tuhan selama 24 jam. Jadi hati senantiasa berzikir selama 24 jam itu mungkin sulit untuk kita temukan dalam keseharian kita, tetapi ketika kita tiba di sana sebenarnya kesempatan terbuka seluas-luasnya untuk menikmati bagaimana hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan tanpa henti.
hati kita senantiasa berucap asma Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, dan pengalaman itu sebenarnya pengalaman luar biasa karena manusia bisa merasakan satu bentuk pengalaman kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mesti diingat bahwa seluruh rangkaian haji dan termasuk umroh adalah mengingat Tuhan dan melupakan yang lain. Oke. Nah, dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sempit. Jadi boleh jadi orang diberikan keberlimpahan harta, tapi karena harta, telah mengisi seluruh hatinya, maka itu tidak lain, keberlimpahan itu adalah sesuatu yang kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Kemudian Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan. Nah, artinya ini ayat yang termasuk ayat yang sangat keras ya, untuk mengingatkan bagaimana sebenarnya orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mengingat Tuhan itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jadi kalau kita kembali kepada hukum penciptaan, kita harus sadar bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan wujud dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian wujud itu senantiasa berlangsung. Jadi sedetik saja pemberian wujud itu terhenti, maka seketika kita menjadi tiada, seperti itu. Nah, jadi karena Tuhan senantiasa memberikan wujudnya ke dalam diri manusia, maka emanasi Tuhan itu senantiasa terpancar ke dalam diri manusia. Nah, yang paling menakutkan itu karena Tuhan memberikan pancarannya setiap saat terus-menerus kepada kita, akan tetapi kita justru menolaknya. Artinya kita termasuk orang-orang yang benar-benar lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sebenarnya derajat ini sebenarnya berlaku untuk semua ibadah ya. Ini bisa kita terapkan dalam sholat, bisa terapkan dalam puasa, bisa terapkan dalam haji, dan selanjutnya. Nah, derajat pertama itu adalah, maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati laminal khalaq. Jadi, dan di akhirat itu tidak memperoleh bagian apapun. Ya, ini ada orang yang beribadat tapi hanya menginginkan dunia. Makanya doanya seperti ini, di antara manusia yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun, karena seluruh batinnya adalah fokus kepada dimensi materi, bahkan meskipun dia melakukan ibadah tertentu juga, bagaimana dari ibadah itu dia menempatkan dimensi material. Makanya doanya seperti ini, dan ini adalah tingkatan yang paling bawah ya dari seluruh rangkaian ibadah termasuk haji. Jadi di sini sebenarnya bisa kita terapkan dalam seluruh dimensi ibadah ya. Misalnya sholat derajat pertama ya seperti ini. Mereka sholat tetapi yang mereka inginkan sebenarnya tidak lain hanya kehidupan dunia. Oke, selanjutnya. Nah, ini derajat kedua, dan diantara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan berilah kami dari azab neraka. Ini derajat kedua, dia beribadah untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia mendapatkan hasanah, kebaikan,
dan juga di akhirat, dan selamat dari azab neraka. Ini yang kedua, dan kebanyakan manusia berada di sini. Nah, yang derajat ketiga ini adalah derajat yang paling tinggi. Dia mengerjakan kebaikan itu karena kebaikan itu sendiri, bukan karena yang lain. Jadi barang siapa mengerjakan kebaikan, jadi dia tidak mengharapkan apapun, karena kebaikan itu adalah kebaikan maka dia mengerjakan. Dan dia mengingat bahwa ama aswabaka min hasanatin faminallah, bahwa semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melakukan kebaikan, ya karena kebaikan itu memang layak untuk dilakukan. Jadi dia mengerjakan kebaikan karena memang sesuatu itu baik, bukan karena ingin ini dan ingin itu. Seperti itu. Atau ini tidak lain, bahasa lain adalah untuk mendapatkan, tidak lain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah pengampun, maha mensyukuri. Ini tingkatan derajat yang paling tinggi.